Komoditas adalah barang dagangan utama berupa hasil bumi, industri, dan barang kerajinan setempat. Situs Kamus Besar Bahasa Indonesia atau lebih sering kita kenal dengan KBBI menjelaskan bahwa komoditas juga dimanfaatkan sebagai barang dagangan ekspor. Ada beberapa bahan komoditas utama yang paling mendominasi, di antaranya emas, palladium, nikel, minyak Brent, gas alam, dan gandum. Data komoditas utama tadi sangat besar basis datanya, sehingga mungkin akan memakan waktu untuk menganalisis data secara manual. Nah, apa sih itu analisis data? Analisis data adalah proses inspeksi, pembersihan, dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna. Untuk menemukan sebuah kesimpulan, analisis ini erat kaitannya dengan eksplorasi data. Nah, eksplorasi data secara general dan paling umum dilakukan adalah dengan cara numerik atau tabulasi dan penggambaran grafik. Lanjut ke data yang kedua, menurut publikasi terbaru Natural Hazard Risk Atlas 2014, Italia adalah negara ke-8 di dunia dan pertama di Eropa dalam hal resiko yang berkaitan dengan kejadian alam. Italia ini merupakan salah satu negara di kawasan Mediterania dengan resiko seismik tertinggi. Nah, kenapa tertinggi? Karena posisi geografisnya yang khusus pada pertemuan lempeng Afrika dan Eurasia. Dalam 2.500 tahun, Italia telah dilanda lebih dari 30.000 gempa. Untuk itu, kami mengeksplorasi data dari 37 tahun terakhir mengenai data gempa bumi yang terjadi di Italia. Oleh karena itu, kami memanfaatkan pengetahuan teknologi menggunakan bahasa pemrograman untuk menganalisis dan memvisualisasikan basis data yang sangat besar mengenai histori komoditas utama dan data gempa di Italia, baik secara numerik maupun berbentuk grafik. Jadi saya akan menjelaskan codingan yang sudah kita buat dari data-data yang sudah kita dapat, yaitu mengenai data tentang komoditas utama pada negara Amerika Serikat. Yang pertama ada deskripsi data. Ini hasil codingannya, dan jika kita run akan menampilkan dimensi dataset, ukurannya, lalu jumlah nilai yang ada, nama-nama kolom, dan jenis-jenis kolom. Lalu kolom yang dibagi menjadi 3, jumlah kolom yang seperti namanya float itu ada 4, integer ada 1, dan objek ada 1. Lalu menjelaskan tentang informasi kolom. Kolom simbol dengan jumlah baris dan data kosong, kolom date, kolom open, kolom high, kolom low, lalu kolom volume. Lalu ada statistik data. Statistik data di sini kami membuat codingan tentang perubahan harian data open, high, low, close yang dari terbesar dan terkecil. Lalu ini hasilnya tahun 2019. Lalu ini perubahan harga akhir dari komoditasnya. Ini ada volumenya. Lalu lanjut lagi ke menampilkan 20 data dengan kategori volume tertinggi menggunakan fungsi ascending sama dengan 0. Lalu jika kita run codingan yang sudah kita buat, ini akan menghasilkan 20 data dengan volume tertinggi, yaitu diurutkan dari volume tertinggi hingga terendah. Karena kita ingin hanya 20 data, jadi yang tertampil itu hanya 20 data, dan yang tertampil itu hanya simbol dan date, dan volume saja. Lalu ke kolom volume yang terendah, dari nilai terendah yaitu 0. Lalu ada kategori open tertinggi, dari yang opennya, kolom open nilai paling tinggi, lalu open terendah. Lalu ada harga penutupan close tertinggi, harga terendah. Lalu ada high tertinggi, lalu ada harga penutupan high terendah, ada low tertinggi, ada low terendah. Lalu ada frekuensi masing-masing simbol, yaitu ditampilkan di sini. Lalu ada rata-rata setiap kolom pada
setiap jenis komoditas. Yang pertama ada ini rata-rata simbol gold, natural gas, nikel, palladium, US weight. Lalu rata-rata kategori high, rata-rata kategori low, rata-rata kategori volume. Lalu kita menghitung banyak data pada kolom-kolom open, close, high, low, dan volume yang memiliki nilai di atas rata-rata, yaitu berjumlah segini. Lalu standar deviasi tiap kolom, ini ditampilkan standar deviasi tiap kolom. Lalu ada menampilkan persentil 0, 10, 25, 50, 75, dan 90 pada setiap kolom dengan kodingan ini, dan jika kita run akan menghasilkan persentil tiap kolom dari 10, 25, 50, 75, dan 90. Lalu ada menampilkan distribusi frekuensi nilai pada data kolom open, high, low, close, dan volume. Itu ditampilkan di tiap kolom, ada kolom open, ada kolom high, kolom low, kolom close, kolom volume. Lalu kita menampilkan korelasi tiap tahun antar tahun data yang sudah kita buat. Ini tahun 2000, ini korelasinya 2001 dan seterusnya sampai 2022. Lalu ada korelasi, tapi korelasi yang ditampilkan hanya tiap kolom saja dengan kodingan seperti ini. Ini masih 2021 2022. Lalu dengan korelasi tiap kolom, lalu menghasilkan nilai korelasi yang diperoleh antar kolom. Untuk visualisasi yang pertama, yaitu perbandingan kategori, kami membuat 3 buah diagram. Yang pertama ada bar chart, pie chart, kemudian ada horizontal bar chart. Untuk bar chart dan pie chart, kami melakukan perbandingan kategori pada atribut simbol, di mana kami mendapatkan bahwa komoditas tertinggi yang dihasilkan oleh Amerika itu adalah US wheat, sebesar 19,5%. Kemudian disusul oleh Brent oil sebesar 19,1%, dan yang paling kecil adalah nikel sebesar 11,3%. Untuk efisiensi sendiri, pie chart itu lebih efisien dan lebih efektif untuk menggambarkan persentase banyaknya kategori pada atribut simbol, dikarenakan pada bar chart kami tidak bisa mengetahui secara spesifik angka dari setiap komoditas. Sedangkan untuk pie chart sendiri, kami dapat melihat angka secara spesifik berupa persentase pada setiap komoditas. Lalu ada horizontal bar chart. Untuk horizontal bar chart, kami melakukan perbandingan untuk rata-rata volume pada setiap kategori di simbol. Di sini kami mendapatkan bahwa yang rata-rata volumenya paling tinggi itu adalah Brent oil sebesar 148.354,83. Kemudian untuk rata-rata volume yang paling kecil itu adalah palladium sebesar 687,71. Lalu ada visualisasi data mengenai penampilan perubahan terhadap waktu. Untuk open, close, low, dan high dapat dilihat pada PowerPoint. Mereka divisualisasikan dalam bentuk diagram garis dengan bentuk yang hampir mirip satu sama lain. Sedangkan yang berbeda itu hanya pada volume terhadap waktu. Di sini yang paling menonjol adalah US wheat dan juga Brent oil, di mana US wheat ini mengalami volume yang paling tinggi pada rentang waktu 2008 sampai 2012. Sedangkan untuk Brent oil ini yang paling tinggi ada pada tahun 2020. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada PowerPoint. Lalu untuk plotting relationship, kami membuat 2 visualisasi. Yang pertama ada scatter plot untuk high and low, dan scatter plot untuk open and close. Untuk kedua scatter plot ini, kami mendapatkan plotting relationship yang berbanding lurus, dikarenakan grafik yang kami hasilkan setelah visualisasi itu dapat dilihat pada PowerPoint dan bentuknya itu lurus ke arah kanan. Dan yang terakhir, kami melakukan visualisasi untuk menunjukkan korelasi antar data kuantitatif, di
Di sini kami melakukan dua visualisasi. Yang pertama menggunakan scatter plot dan yang kedua menggunakan heat map korelasi. Untuk yang scatter plot, di sini dapat dilihat untuk data yang arahnya itu ke arah kanan atas, berarti korelasinya mendekati 1. Sedangkan untuk data yang tersebar itu korelasinya mendekati negatif. Nah, sedangkan untuk heat map korelasi, di sini warna merah menggambarkan bahwa korelasi mendekati angka 1, yang mana jika korelasi mendekati angka 1 berarti kedua data berkorelasi secara positif. Sedangkan warna biru di sini menggambarkan korelasi mendekati negatif 1, di mana kita tahu bahwa korelasi mendekati negatif 1 berarti kedua data mempunyai korelasi yang negatif atau berbanding terbalik. Sedangkan untuk yang berwarna putih itu mendekati 0, tetapi pada data ini tidak ada data yang berwarna putih, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa korelasi yang terbentuk kebanyakan adalah data kuantitatif satu sama lain saling berkorelasi, dan untuk yang tidak berkorelasi itu hanya sedikit saja. Kami menjelaskan mengenai datanya. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data. Untuk data yang kedua ini, kami memuat mengenai informasi gempa yang ada di Itali selama 37 tahun terakhir. Terdiri atas 188 baris dan 5 kolom, yakni date, magnitude, depth, latitude, dan longitude pada setiap kolomnya. Date memuat mengenai informasi tanggal kejadian gempa di Italia. Magnitude memuat skala magnitudo yang merupakan ukuran kekuatan gempa bumi. Dilanjut depth memuat kedalaman dari pusat gempa bumi yang terjadi, latitude garis lintang gempa bumi, dan longitude garis bujur gempa bumi. Pada metode statistika ini memerlukan library tambahan seperti NumPy, SciPy, atau Matplotlib untuk pengolahan data dan visualisasi data. Yang paling general adalah Pandas dan Matplotlib. Kemudian kami mengimport file dan membaca filenya dengan menggunakan format pd.read_data yang akan digunakan. Data kali ini memuat ukuran sebesar 1.454.108 byte. Yang pertama, kami akan menentukan nilai maksimum dan minimum menggunakan format IDX max untuk nilai terbesar dan IDX min untuk nilai terkecil. Kemudian min atau nilai rata-rata menggunakan format min, buka dan tutup kurung biasa. Kemudian standar deviasi menggunakan format STD, buka dan tutup kurung biasa. Dilanjut percentile adalah suatu bentuk statistika yang membagi data menjadi beberapa bagian. Kami membaginya menjadi percentile data ke 0, 10, 25, 50, 75, dan 90 menggunakan format display dan quantile. Selanjutnya, nilai distribusi frekuensi, sebuah daftar atau tabel yang menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam suatu sampel. Kami menggunakan format value_counts. Ada 3 poin penting pula dalam statistika data ini, yaitu jumlah baris atau kolom, jumlah data yang kosong, dan persentase data yang kosong. Pada dataset yang kedua ini, kami jumlah datanya dan persentase data yang kosong adalah 0 karena setiap data pada kolom atau baris semuanya memiliki data yang valid atau terisi. Dan yang terakhir adalah kolerasi atau keeratan antar variabel. Didefinisikan sebagai hubungan timbal balik atau sebab akibat dari suatu variabel dengan variabel lainnya. Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat pada pemrograman. Visualisasi data yang kedua diambil dari data dengan judul Earthquakes Italy, yang mana kelompok kami membuat beberapa macam visualisasi. Di antaranya adalah visualisasi hubungan magnitude dan depth gempa, kemudian visualisasi jumlah gempa berdasarkan magnitude, visualisasi presentase jumlah gempa berdasarkan magnitude, visualisasi kolerasi menggunakan scatter plot, visualisasi matriks kolerasi antara atribut kuantitatif, dan visualisasi hubungan longitude dan latitude dengan magnitude dan depth. Berikut adalah hasil visualisasi perbandingan kategori yang menunjukkan jumlah gempa berdasarkan magnitudo. Di sini digunakan pie chart karena dinilai lebih efektif dalam menunjukkan spesifikasi angka yang berupa presentase. Didapat bahwa yang terbesar adalah 2.0 magnitude sebanyak 12,6%. Lalu, selain menggunakan pie chart, untuk melakukan perbandingan jumlah gempa terhadap magnitude, kami pun membuat bar chart dan horizontal bar chart, dan yang di sini terlihat lebih rapi dari pie chart, hanya saja angka secara spesifiknya tidak dapat diketahui secara pasti. Kemudian ada visualisasi plotting relationship. Yang pertama adalah melihat hubungan antara magnitude dan depth dengan menggunakan scatter plot. Di sini terlihat persebaran menuju kanan atas, yang berarti magnitude dan depth memiliki hubungan yang positif.
Lalu ada visualisasi relationship, ini menunjukkan hubungan antara depth dengan magnitude dan longitude dengan latitude. Di sini dilihat bahwa persebaran tidak merata dan tidak bisa dilihat lebih cenderung ke arah mana, sehingga data-data ini cenderung tidak berhubungan secara positif satu sama lain. Kemudian kami juga mencari korelasi antara atribut kuantitatif dengan metode scatter plot dan dengan matriks berbentuk heat map. Pada bagian ini adalah contoh korelasi berbentuk scatter plot. Lalu, pada bagian ini adalah korelasi antara data kuantitatif yang dikemas dalam bentuk heat map matrix. Ditunjukkan bahwa ada beberapa warna yang menunjukkan hubungan korelasi. Misalkan semakin mendekati 1, maka akan semakin berwarna kemerahan. Semakin mendekati 0, akan mendekati warna putih. Dan semakin mendekati -1, maka akan semakin biru. Seperti yang diketahui bahwa korelasi mendekati 1 itu berarti korelasi positif, yaitu saling berhubungan atau berbanding lurus. Kemudian korelasi mendekati 0 itu tandanya tidak berkorelasi atau tidak memiliki hubungan. Dan apabila mendekati -1, maka kedua data berkorelasi secara negatif, yaitu berbanding terbalik. Secara spesifik, dapat menentukan data minimum, data maksimum, penggambaran grafik, korelasi, jumlah nilai, persentase, rata-rata, standar deviasi, dan banyak lagi. Kami berharap dengan adanya program ini, kita dimudahkan dalam membaca sebuah data dan menyimpulkan informasinya.